Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Saya kedatangan sebuah VGA card merek Galax. Ya, bukan merek yang baru sebenarnya. Cuman saya cukup antusias. Kenapa? Karena saya pribadi belum pernah megang VGA card Galax. Belum pernah unboxing apalagi review ya. Jadi saya pengen tahu si brand Galax ini gimana sih secara produk ya, secara build quality bagaimana. Terus apa aja sih yang mereka buat untuk menjadi pembeda dengan brand-brand yang lainnya. Terus terang brand Galax sendiri saya tahu ya, itu ada salah satu serinya yang memang ultra high end ya, yang seri HOF ya, Hall of Fame ya, yang diakui memang salah satu VGA card terbaik ya, yang sering dipakai oleh para overclocker untuk memecahkan rekor dunia. Karena memang spesifikasinya benar-benar tinggi ya, sehingga memungkinkan untuk dipush ke limit yang sulit dibayangkan. Ya, cari HOF. Dan di sini saya kedatangan sebuah RTX 4060 Ti yang entry level kalau yang ini ya. Ini serinya RTX 4060 Ti One Click OC. Fisiknya seperti ini dan abis ini kita akan coba bahas produk ini. Ya, jadi ini nama resminya adalah RTX 4060 Ti One Click OC-nya Galax. Ini adalah entry levelnya ya, jadi yang murah ya. Dilihat kalau dari build quality-nya lumayan solid ya. Plastik depan belakang, ada backplate-nya juga dari logam. Dua buah head pipe, kelihatan sih cuma pendinginnya HSF-nya menggunakan dua buah head pipe, 8 pin powernya cuma satu, outputnya normal standar, satu HDMI, 3 buah DisplayPort, dan di sini yang agak lucu ada sebuah saklar kecil ya, ini nggak kelihatan ya. Dan ini ternyata untuk bisa menghidupkan atau mematikan LED di sini nih. Ini ada LED warna putih tulisannya GeForce RTX. Bila kamu nggak suka bisa dimatiin dan bisa dinyalain lewat sini. Yang paling membuat saya penasaran adalah softwarenya si Galax ya. Namanya adalah Extreme Tuner ya. Yang dimana One Click OC ini adalah bagian dari software tersebut, Extreme Tuner. Kita akan coba itu abis ini. Kita akan bandingkan dengan sebuah RTX 3060 Ti. Harusnya ini adalah penerusnya 3060 Ti ya. 4060 Ti ya. Dari merek Galax juga ada di sebelah sini. Oke, dan sebelumnya kita akan coba bahas dulu tentang chipsetnya ya. 4060 Ti ya. Yang harusnya adalah penerus dari 3060 Ti. Dan kalau kita lihat codename-nya AD106 ini sudah menggunakan arsitektur terbarunya Nvidia, ada low flash ya, sudah 4 nanometer TSMC. Kalau yang 30 series 8 nanonya Samsung. Saya nggak ngerti ya, tapi perasaan saya sepertinya adem ayem aja sih 4060 Ti ini ya, sejak diluncurkan beberapa bulan lalu. Mungkin karena memang secara spesifikasi dasar kelihatannya ini kalah kencang dibandingkan 3060 Ti. Kalau kita lihat jumlah CUDA core-nya lebih sedikit, jumlah ray tracing core-nya lebih sedikit, jumlah tensor core-nya juga lebih sedikit, bandwidth interface memorinya juga lebih kecil, separohnya. Ini cuma 128 bit, sedangkan yang 3060 Ti 256 bit. Tapi mungkin ada beberapa poin yang dilupakan ya. Ini sudah ada low flash, tensor core-nya generasi keempat, ray tracing core-nya generasi ketiga. Harusnya setiap core-nya performanya lebih tinggi juga. Dan dengan fabrikasi 4N-nya TSMC, clock-nya juga bisa di-boost tinggi banget. Perbedaan clock-nya itu tinggi, bisa sampai 500-600 MHz lebih tinggi yang 4060 Ti dibandingkan 3060 Ti. Dan juga ada cache memory yang jauh lebih besar ya, 32 MB kalau nggak salah. Kalau 3060 Ti cuma 4 MB. Oke, habis ini kita akan coba beberapa software aplikasi games, synthetic benchmark juga GPU render, dan kita juga akan coba mengenerate AI pakai 4060 Ti ini, dan kita akan bandingkan langsung dengan adiknya 3060 Ti. Oke, kita langsung head to head kan ya, RTX 4060 Ti One Click OC-nya Galax, kita akan coba bandingkan dengan RTX 3060 Ti dari Galax juga. Kita akan menggunakan testbed apa? Kita akan menggunakan Ryzen 5 7500F dengan motherboard ASRock B650M HDV. Spek lengkapnya akan saya lampirkan. Oke, kita akan coba beberapa games AAA dan kita akan uji di dua resolusi, Full HD dan QHD 1440p ya. Yang pertama, saya ingin langsung nyoba Starfield ya, game yang baru banget, baru beberapa hari ini saya download 120 GB, gede banget. Dan kita akan menggunakan setting rata kanan ultra di dua resolusi tadi. Kita lihat hasilnya, ternyata 4060 Ti masih unggul dibandingkan 3060 Ti. Ya, walaupun tidak signifikan, tapi kelihatan konsisten kalau si 4060 Ti lebih unggul ya. Di sini ada perbedaan sekitar 3 fps di 1080p skala 60, dan di QHD-nya beda sekitar 2 fps. Ya, sedikit lebih unggul 4060 Ti. Selanjutnya game kedua adalah Far Cry 6. Kita setting ultra juga di 1080p tanpa upscaling ya, FSR-nya kita matikan. Dan baik di Full HD maupun di QHD tetap lebih unggul yang 4060 Ti. Selanjutnya game yang sudah tua, Shadow of Tomb Raider, tapi masih dipakai ya sampai sekarang ya. Ini di sini lebih kelihatan ya
perbedaan FPS-nya lebih kelihatan baik di Full HD maupun di QHD cukup signifikan lah, sekitar 10%-an lebih kenceng yang 4060 Ti di dua skenario tadi, Full HD dan QHD. Dan yang terakhir kita menggunakan game Cyberpunk 2077 menggunakan setting ray tracing ultra, dan kita lihat di sini baik di Full HD maupun di QHD tetap 4060 Ti lebih unggul. Dan satu poin yang menarik, game ini Cyberpunk 2077 sudah support DLSS 3, sudah diinjek ke dalam gamenya, dan sudah ada yang namanya fitur frame generator. Dan ketika ini dihidupkan, signifikan banget. Di 4060 Ti ini di Full HD bisa naik sekitar 40 FPS ya, dari skala 80 jadi 120. Sedangkan di QHD-nya naik 30 FPS, dari 60 FPS ke 90 FPS. Nah, di 3060 Ti ini nggak bisa dihidupkan, walaupun ada slide rate, tapi nggak bisa kita klik. Kenapa? Karena DLSS 3 dan frame generator itu butuh Tensor Core dan Ray Tracing Core generasi terbaru yang hanya ada di 40 series. Jadi ini satu poin yang menarik ya. Kedepannya mungkin semakin banyak games-games yang bisa menerapkan DLSS 3 dan frame generator, maka yang menggunakan RTX 40 series akan mendapatkan benefit yang sangat signifikan. Oke, itu ya games AAA ya. Overall dari 4 games yang kita coba, semuanya lebih unggul 4060 Ti. Oke, berikutnya kita akan menggunakan 3D Mark ya. Kita akan menggunakan 3 seri 3D Mark, Port Royal untuk ray tracing, terus Solar Bay yang relatif baru, ini cross platform ya, ray tracing juga tapi cross platform, bisa di mobile juga. Yang terakhir adalah Speedway, ini budget DirectX 12, harusnya penerusnya Time Spy ya. Oke, yang pertama kita lihat kemampuan ray tracingnya ya di Port Royal ya. Dengan jumlah yang lebih sedikit ray tracing core-nya, 4060 Ti bisa mencetak angka yang signifikan lebih kencang dibandingkan 3060 Ti. Ini membuktikan kalau memang secara per core-nya, generasi ketiganya ray tracing core-nya Nvidia ini jauh lebih powerful dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, berikutnya yang Solar Bay ya. Ini cross platform tadi saya bilang ya. Ini juga menggunakan ray tracing tapi cross platform, bisa di mobile juga, dan harusnya lebih light ya. Dan kelihatan juga cukup signifikan ya. Skor yang dihasilkan 4060 Ti jauh lebih tinggi dibandingkan 3060 Ti. Dan yang terakhir ini yang paling baru, Speedway, ini nggak pakai ray tracing, ini DirectX 12 murni, harusnya penerus dari Time Spy ya. Dan kita lihat skornya lebih kencang 4060 Ti walaupun tidak signifikan. Oke, itu ya untuk synthetic benchmark. Oke, kita akan coba render sekarang. GPU render ya. Kita menggunakan Blender 3.6, kita menggunakan Scene Classroom, dan kita akan render dengan GPU dengan dua skenario. Pertama menggunakan CUDA Core, yang kedua menggunakan Optics ya. Kalau Optics harusnya Tensor Core-nya ikut berperan di sini. Oke, yang pertama dengan CUDA Core. Kelihatan kalau 4060 Ti tetap lebih unggul. Walaupun kayaknya Nvidia nggak ngedeklar kalau CUDA Core itu generasi yang lebih bagus, yang lebih baru ya. Tapi kok lebih kenceng ya. Walaupun jumlah CUDA Core-nya lebih sedikit. Beda 500 CUDA Core dibandingkan 3060 Ti. Ya, lebih kenceng ya. Di CUDA Core lebih kenceng. Sekian berapa detik tadi? CUDA Core-nya beda sekitar 7 detik ya. Di skala 30 detik. Cukup signifikan. Lanjutnya ke Optics ya. Di sini juga kelihatan lebih kenceng yang 4060 Ti ya dibandingkan 3060 Ti, walaupun Tensor Core-nya juga lebih sedikit dibandingkan 3060 Ti. Oke, selanjutnya kita akan coba mengenerate AI yang Stable Diffusion. Ini adalah yang dipakai alpha ya, kita sebut dia sebutnya Waifu Bands ya. Ya, jadi kita download offline untuk Stable Diffusion-nya, dan sudah dioptimas juga, sudah dikompil oleh alpha. Dan kemarin waktu dia ke Jogja saya dikasih, dan saya akan coba ini, kita bandingkan dua VGA card ini. Kita akan generate dengan prompt anime waifu, spasi glasses, dan kalau kita mengenerate satu gambar, kelihatan 4060 Ti jauh lebih kencang. Kalau untuk satu gambar dia hanya butuh sekitar 1,9 detik aja, sedangkan 3060 Ti butuh sekitar 2,4 detik. Oke, kita coba generate 10 gambar langsung, dan hasilnya juga lebih kencang. Kalau di rata-rata ya masih sekitar itu ya. Untuk yang 4060 Ti sekitar 1,8-1,9 detik. Sedangkan yang 3060 Ti sekitar 2,3 detikan lah ya per gambarnya. Jadi ini membuktikan juga bahwa memang Tensor Core-nya si 4060 Ti ini walaupun lebih sedikit, per core-nya itu jauh lebih powerful. Oke, selanjutnya gimana dengan suhu kerja dan konsumsi daya dari kedua VGA card yang kita uji ini? Ya, kita coba jalankan 3D Mark Port Royal, kita coba capture screen-nya, kita bandingkan, kita juga pakai software monitoring untuk lihat board power-nya.
dan juga suhu kerjanya ya. Ya, kita lihat di sini kelihatan kalau 4060 Ti itu lebih irit sekitar 50 sampai 60 watt ya dibandingkan 3060 Ti. Sedangkan suhunya relatif lebih tinggi sekitar 2 sampai 3 derajat ya. Cuman ketika saya perhatikan memang HSF yang dipakai di 3060 Ti ini walaupun sama-sama Galaxy ya lebih masif ya. HSF-nya lebih besar, headlamp-nya juga ada 4, 2 kali lipat lebih banyak, dan diameter HSF-nya juga lebih gede ya. Jadi mungkin untuk yang perbedaan suhu bisa kita abaikan ya. Oke, habis ini kita akan coba bahas fitur spesifik yang dimiliki oleh Galaxy. Extreme Tuner fiturnya seperti apa, cara downloadnya bagaimana, dan apa aja yang bisa kita customize dari software tersebut. Yuk, kita mulai. Oke, berikutnya kita akan ngomongin Extreme Tuner, softwarenya Galaxy yang dikhususkan untuk men-tweaking VGA card Galaxy supaya lebih optimal. Tinggal di-download aja dari websitenya Galaxy, sudah saya install juga. Seperti ini interface-nya, kesannya gede ya, gede banget nih. Beda sama seperti misalkan MSI Afterburner yang cukup mungil ya, ini cukup gede, jadi cukup jelas semua yang bisa kita lihat, yang bisa kita atur parameter apa aja. Ya, pertama dari core clock, pertama dari voltase ya, core voltage, memory voltage bisa kita atur. Terus juga clock GPU-nya bisa kita atur, clock memorinya bisa kita atur. Kita juga bisa target by power, juga by suhu ya, di bagian bawah ya, seperti itu. Lalu tab berikutnya, one click OC, ini adalah jalan pintasnya untuk mengoverclock versinya Galaxy. Dan kalau kita aktifkan, kalau kita lihat memang ada sedikit perbedaan ya, cuman nggak signifikan ya, sekitar 15-30 MHz doang GPU-nya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau tanpa one click OC itu akan naik turun ya sekitar 2,6 sampai 2,7, tapi ketika one click OC-nya diaktifkan itu akan sustain di 2,7, spike-nya sampai 2715 ya MHz ya. Terus berikutnya di sebelah sananya lagi ada RGB, ini untuk beberapa seri Galaxy yang ada lampu RGB-nya ini bisa diatur lewat software ini juga. Yang kebetulan yang ini nggak ada RGB-nya. Dan berikutnya adalah di tab fan ya, kita bisa ngatur speed fan-nya secara manual ya. Kalau defaultnya by auto itu akan semakin kencang ketika suhunya semakin tinggi. Cuman kita juga bisa setting secara manual. Dan yang paling menarik menurut saya, ini juga ada versi mobile-nya. Kita tinggal download aja di Google Play kalau pakai Android dan kita bisa langsung hubungkan dengan PC kita yang terinstall oleh Extreme Tuner versi desktop. Tinggal kita klik icon handphone di bagian kanan atas dan kita scan QR code-nya dan handphone kita akan bisa memonitoring VGA card kita. Kita bisa lihat berapa suhunya, berapa clock GPU-nya, clock memorinya, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa melakukan overclocking dari smartphone kita. Ya, ini sebenarnya simpel, cuman menurut saya useful ya, dan saya suka banget sama fitur seperti ini. Jadi di beberapa skenario ini mungkin akan sangat berguna ya. Misalkan kita sedang nge-game nih. Kok kelihatannya suhu VGA kita terlalu panas nih ya. Saya nggak suka nih menyentuh 70 derajat. Kita bisa langsung setting fan speed-nya lewat smartphone kita tanpa harus keluar game, tanpa harus masuk aplikasi yang di desktop. Dan ketika kita apply langsung instantly PC kita juga mengikuti apa yang kita instruksikan lewat smartphone kita. Demikian juga dengan overclocking. Kita bisa melakukan overclocking langsung dari smartphone kita tanpa harus keluar ke desktop dan membuka aplikasi Extreme Tuner versi desktop. Oke, habis ini kita akan coba ya. Kita akan coba overclock secara manual menggunakan smartphone saya. Dan akan kita coba praktekkan apakah ini benar-benar bisa berhasil. Nyetingnya nggak lewat komputer, cuma lewat handphone saya. Dan kita akan benchmark salah satu cinematic benchmark ya. Kita akan lihat perbedaan performanya ketika kita OC dan dalam kondisi default. Oke, kita sampai pada akhir video. Jadi secara umum 4060 Ti 8GB ini masih sangat menarik ya. Di range harga 7 jutaan ini kayaknya tetap paling menarik untuk all-rounder.
Walaupun secara tadi di depan saya bilang secara spesifikasi umum kalah dengan 3060 Ti, tapi dari semua skenario yang kita coba tadi, ini tetap lebih unggul dibandingkan 3060 Ti. Gaming, Triple A, Synthetic Space Mark juga lebih unggul, GPU render lebih unggul, AI juga, generate AI juga lebih kenceng, dengan konsumsi daya yang jauh lebih irit ya, sekitar 50-60 watt lebih rendah dibandingkan 3060 Ti. Dan yang merek Galaxy ini juga lebih menarik lagi ya, karena ada beberapa poin seperti tadi Extreme Tuner software mereka, ada yang versi mobile, yang menurut saya di beberapa skenario sangat useful ya. Misalkan kita sedang mengerjakan sesuatu atau sedang nge-game, kita bisa langsung memonitoring kondisi VGA card kita dengan smartphone kita, tinggal ditaruh aja di samping monitor, tanpa harus menampilkan software monitoring di layar monitor kita, jadi nggak mengganggu ya. Dan juga bisa langsung instan kita kustomisasi, kita atur lewat smartphone kita, nggak usah harus meminimize software kita atau mematikan software kita dulu kalau ingin mengatur VGA card kita. Misalkan menaikkan RPM fan ketika dirasa sudah terlalu panas, ataupun melakukan overclocking, bisa langsung dilakukan lewat smartphone kita tanpa mengganggu aplikasi yang sedang kita jalankan. Oke, gitu aja. Yang ini dijual di harga sekitar 7,3 juta dengan garansi dari Sempurna Utama, sebuah distributor komponen IT yang sangat senior ya. Buat kalian yang umurnya masih 20-an tahun kayaknya lebih senior, lebih tuaan Sempurna Utama ya. Jadi harusnya after sales-nya juga cukup terjamin ya. Gitu aja, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.